Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Marbaji Channel. Ini berdoa dulu lur, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, kita santai-santai dulu sambil melihat pemandangan, juga kita santailah sambil menunggu lur. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang ini ya, sambil menunggu munculnya beliau. Entah munculnya itu kita dengar dari mana, kita juga nggak tahu lur. Entah dari Kalimantan kah, Sulawesi kah, atau Sumatera, Aceh, atau Katipu, Iraja, Papua, ataupun Jawa, ya kan, di mana saja lah. Yang penting kita menunggu beliau, karena kedatangan beliau atau munculnya beliau ini berbeda dari yang lain-lainnya lur. Berbeda dari munculnya atau kejadian-kejadian, ya kan. Kalau bencana ya tiba-tiba saja bencana banjir ya. Kalau banjir kan hujan dulu, terus banjir juga tanah longsor, ya kan. Terus gempa bumi kan diawali dengan getaran, ya toh, getaran-getaran dan mengakibatkan gempa. Dan jika gempa itu besar, maka ya akan terjadi suatu kerusakan atau robohnya sebuah bangunan atau rumah, atau bahkan yang retak-retak atau bagaimana. Nah, kalau ini beliau itu munculnya berbeda gitu lur. Semua alam ikut, semua alam itu, bahkan alam atas sana, alam langit ataupun alam bawah kita ya kan, di alam kita, alam dunia itu dampaknya besar sekali. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku atau muncul ya, mengaku sekedar mengaku-ngaku lah, itu enggak terjadi apa-apa gitu loh, ya kan. Itulah perbedaannya antara orang yang mengaku-ngaku dan dengan yang asli. Kalau yang asli itu akan disertai dengan alam, pertanda dari alam itu ikut seperti itu loh, ikut menyertai beliau. Entah itu langit seperti apa, ya kan, alam dunia kita juga seperti apa, itu ada perubahan drastis. Seolah-olah alam itu ikut menyertai, ya kan? Ikut menyertai kemunculan beliau seperti itu loh. Kemunculan beliau ini ikut menyertai lah seperti itu. Entah ya dibarengi apa-apa gitu loh, seperti itu, ya kan. Berbeda dengan yang palsu atau yang sekitar mengaku-ngaku, itu efeknya nggak ada apa-apa, ya kan, tidak terjadi apa-apa. Jadi sampai di sini kita bisa membedakan lah antara yang asli dan yang palsu seperti itu. Karena pengakuan ini bukan hanya saat ini, dari dulu-dulu juga ada banyak pengakuan seperti itu. Nah, bagaimana lagi ya kan, kita insya Allah menunggu yang asli saja, yang muncul, yaitu tanda yang disertai dengan tanda-tanda alam yang menyertai kemunculan beliau seperti itu lur. Jadi kita bisa merasakan itu loh, merasakan getaran di hati itu ikut terasa lur. Kalau yang asli itu, ya kan, getaran di hati itu ikut merasakan. Kalau yang asli itu seperti itu loh, merasakan. Kalau yang palsu ya biasa-biasa saja. Bahkan kalau yang muncul yang palsu, itu terkadang kita seperti terus terang aja seperti benci atau bagaimana. Nah, itu salah satu tandanya itu. Kalau yang palsu itu seperti itu, berbeda dengan yang asli, ya kan. Yang asli tentu saja akan membawa kedamaian buat kita semuanya, bukan hanya manusia tapi alam-alam lain seperti itu. Oke, santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan.
Jadi kita hari ini menunggu yang asli saja seperti itu. Jadi apa ya, kita jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang mengaku Imam Mahdi apapun Satrio Piningit. Kalau itu terjadi, ya itu tadi, ya kan, tanda-tanda itu tadi yang saya sebutkan itu, alam akan ikut menyertai kemunculan beliau. Alam ini loh. Oke, santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangannya di depan. Ya, kita hanya bisa menunggu dan menunggu. Mungkin akhir-akhir ini kita seperti ini loh. Karena sudah banyak yang kita maksudnya yang kita cari tentang jati diri beliau itu seperti apa, ya kan, bahkan kepribadiannya itu loh terkadang kita jabarkan seperti itu. Karena kok tahu karena kan beliau kan keturunan dari Rasulullah, kan tidak berbeda jauh, ya toh, walaupun akhlak dan budi pekertinya juga jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu lor. Karena beliau adalah Rasulullah adalah manusia yang sempurna. Nah, beliau kan keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepemimpinannya beliau juga menurun dari Rasulullah, seperti itu keturunan beliau ini. Jadi bukan orang-orang sembarangan, ya toh, bukan. Bahkan nanti beliau ini akan kemunculan beliau itu banyak orang akan mendekati orang-orang yang orang terutama yang satu orang-orang yang soleh tentunya, atau para habaib, para kiai atau siapa, ya kan, seperti itu lur. Nah, kalau ada yang mencela seperti itu biarkan saja, atau kalau yang mencela itu berarti kan itulah jati dirinya yang asli, seperti itu lur. Itu loh. Karena kita sebagai umat Islam, kita umat Muslim, apalagi kita Nusantara, kan kita akan menjunjung tinggi akhlak dan budi pekerti yang luhur, kan seperti itu lur, ya kan. Ciri kita itu seperti itu kita junjung, ya toh. Akhlak dan budi pekerti itu kita junjung, walaupun sekarang zaman anak-anak kita memang sudah langka terjadi, ya toh. Kalau kita dilahir tahun 70-an, insya Allah masih melekat tentang akhlak dan budi pekerti itu. Berbeda dengan tahun 2000-an saat ini, di mana ya soal moral jauh berkurang, ya kan, daripada di tahun 70-an, 80-an, seperti itu. Oke, lanjut lur, tentang kemunculan beliau yang kita tunggu selama ini. Yang tentu saja bukan hanya kita yang menunggu, telah lama menunggu, tapi kakek buyut kita juga sebetulnya menunggu, tapi bukan zaman beliau ini, bukan zaman kakek nenek moyang kita, tapi insya Allah mungkin di zaman kita ini, bukan di zaman kita. Karena tanda-tanda semuanya sudah terjadi, ya kan. Yang kentara sangat jelas. Kentara itu adalah itu runtuhnya Islam, ya toh, runtuhan Islam yang terakhir, ya toh, di Turki Utsmani itu yang runtuh tahun 1924. Sekarang 100 tahun, jadi 2024. Insya Allah itu yang menjadi mungkin perbedaannya pendapat memang nggak sama, tapi pendapat saya itu 100 tahun Allah akan menurunkan mujaddid atau pemimpin seperti itu tiap 100 tahun. Ya, mudah-mudahan tahun 2024 ini pemimpin dari itu semuanya, seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam-alam lain mungkin, ya toh, atau mujaddid, apalagi kalau bukan itu Imam Mahdi. Nah, mungkin teman-teman ada yang berbeda pendapat, ya tidak apa-apa, tidak masalah.
Kalau saya hanya patokan itu 100 tahun itu, dan juga tanda-tanda yang semakin dekat seperti itu. Apalagi ini yang nggak bisa kita tolak, ya toh, yang nggak bisa kita hindari, apa itu hari. Hari itu semakin cepat berlalu, ya kan? Satu hari seperti satu minggu seperti satu bulan, ya kan? Cepat sekali waktu ini berlalu. Itu lalu mutlak, tanda besar. Nah, hari kiamat semakin dekat seperti itu lur. Ya kan, yang kentara yang kita rasakan, yang tidak kita sadari, yaitu hari itu semakin cepat berlalu, ya toh, semakin cepat berlalu.